Apa kabar para pecinta alur film? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu saya doakan. Kali ini tentang film yang merupakan hasil adaptasi dari novel berjudul The Cabin at the End of the World, karya Paul Tremblay yang terbit pada tahun 2018 lalu. Namun sebelum lanjut, untuk membantu channel ini berkembang, silahkan subscribe, aktifkan notifikasinya, komen dan share video ini agar tidak ketinggalan update terbaru dari Panada Film. Pintu teater dibuka. Saat Wen-ling, anak perempuan yang berusia hampir 8 tahun, berlibur di sebuah kabin bersama keluarganya yang merupakan pasangan sesama jenis Eric dan Andrew yang sedang mencari belalang untuk tugas sekolahnya. Wen-ling berjumpa Leonard, pria asing buat Wen-ling yang bertubuh besar dan dipenuhi tato, namun berwajah tidak menyeramkan. Bahkan saat Leonard membantu Wen menangkap belalang dan memberikan hadiah saat tahu akan berulang tahun, Wen terlihat senang. Dan saat Wen menceritakan bekas luka pada bibirnya yang menurut kedua ayah Wen butuh uang banyak untuk memperbaikinya, Leonard berkata bahwa walaupun dia tidak memiliki bekas luka, namun jika Wen dapat melihat ke dalam, Wen akan melihat hatinya yang hancur karena sesuatu yang harus dilakukannya hari ini. Tidak lama datang 3 orang yang menurut Leonard mereka adalah teman kerjanya dan membuat takut Wen karena mereka bertiga membawa senjata tajam. Leonard mengatakan bahwa pekerjaan kali ini merupakan pekerjaan terpenting dalam sejarah dunia. Wen pergi menjumpai kedua ayahnya yang sedang asik ngobrol di belakang kabin dan meminta ayahnya masuk ke dalam karena ada 4 orang asing dengan 3 diantaranya membawa senjata tajam dan ingin bertemu. Wen mengatakan bahwa mereka mempunyai pekerjaan paling penting dalam sejarah manusia. Tak lama pintu pun diketuk dari luar dan terdengar suara Leonard yang bermaksud masuk dengan atau tanpa izin mereka untuk membicarakan sesuatu yang menurut Leonard penting untuk sejarah dunia. Keributan pun terjadi saat Leonard dan teman-temannya memaksa masuk. Eric, Andrew, dan Wen mempertahankan agar mereka tidak dapat masuk hingga Eric mendapati luka di bagian kepala belakangnya saat bermaksud pergi dari pintu belakang menuju kendaraan mereka. Scene beralih ke masa sebelum mereka datang berlibur di kabin tersebut, saat kedua orang tua Eric mengunjungi rumahnya dan membuat Andrew terlihat sedikit kecewa karena kunjungan mereka yang terasa kaku dan hanya sebentar saja. Saat mereka pertama kali bertemu Wen-ling di panti asuhan dan bermaksud mengadopsinya, saat perkelahian Andrew di bar hingga Andrew memutuskan membeli senjata untuk melindungi keluarganya, sampai kedatangan mereka berlibur di kabin itu hingga saat mereka akhirnya terikat di kursi. Sebelum memulai pembicaraan, Leonard dan teman-temannya memperkenalkan diri masing-masing. Kalau itu memang pembobolan atau perampokan, terkesan aneh sih. Perkenalan dimulai dari Sabrina yang tinggal di California Selatan dan bekerja sebagai perawat pasca operasi,
yang menggunakan sebagian besar tabungannya untuk datang dan bermaksud bicara dengan keluarga itu di kabin ini. Dilanjut dengan perkenalan Leonard yang berasal dari Chicago dan bekerja sebagai guru yang juga mengelola program pasca sekolah. Belum selesai, Redmond memotong perkenalan itu dan mengatakan bahwa perkenalan itu tidak penting, malah terkesan buang waktu, yang membuat Leonard marah dan mempersilahkannya untuk memperkenalkan diri secara baik-baik. Akhirnya Redmond pun memperkenalkan diri bahwa dia tinggal di Manford dan bekerja di perusahaan gas. Bahkan dia mengatakan pernah dipenjara karena perkelahian di sebuah bar. Sebelum orang terakhir memperkenalkan diri, Eric angkat bicara dan mengatakan jika kedatangan mereka untuk mengubah keluarganya atau membuat keluarganya berbeda, bukan begini caranya. Namun Adrian memotong ucapan Eric untuk memperkenalkan dirinya dan mengatakan bekerja sebagai koki di Meksiko. Leonard mengatakan kedatangan kami untuk mencegah kiamat. Kami yang dimaksud adalah semua orang yang berada di kabin itu. Leonard pun mengatakan terjadi atau tidak kiamat tergantung dari Eric, Andrew, dan Wenling. Leonard menginginkan keluarga itu memilih mengorbankan satu dari mereka bertiga. Memilih untuk diminta pengorbanannya untuk mencegah terjadinya kiamat. Pengorbanan dengan meminta satu nyawa dari mereka bertiga terkesan mengada-ngada. Sungguh pilihan yang mustahil dituruti. Jika gagal memilih atau gagal menindaklanjuti pengorbanan, Leonard menegaskan bahwa dunia akan berakhir. Mereka bertiga akan hidup, tapi tanpa manusia lainnya, dan akan dibiarkan berkeliaran di planet yang sudah hancur. Dengan nada marah, Andrew mengatakan bahwa mereka tidak akan memilih siapapun dari keluarganya untuk dikorbankan, meski dunia yang akan dipertaruhkan. Leonard melanjutkan bahwa mereka berempat mendapat penerawangan tentang sebuah pengorbanan dan membuat mereka berada di kabin itu. Leonard sendiri tidak tahu kenapa dia dan semua yang ada di kabin itu yang dipilih. Penerawangan tentang kota-kota yang akan tenggelam, lalu wabah penyakit, langit yang akan runtuh menabrak bumi, dan bencana-bencana lainnya yang akan terjadi, yang membuat dunia hancur. Namun menurut Andrew, mereka sedang berhalusinasi dan butuh pertolongan seorang psikiater. Leonard melanjutkan ucapannya bahwa mereka berempat ditunjuk untuk datang ke kabin dan meminta siapapun keluarga yang ada di kabin untuk melakukan pengorbanan. Andrew menanyakan, ditunjuk oleh siapa? Atau oleh apa? Leonard pun tidak dapat menjawabnya. Leonard mengatakan bahwa setiap kata tidak yang mereka katakan untuk pengorbanan itu, salah satu dari mereka berempat yang harus dikorbankan. Namun itu tidak mencegah terjadinya kiamat. Itu hanya untuk mengulur waktu sampai salah satu dari keluarga Wen bersedia melakukan pengorbanan. Kata tidak yang pertama, Redmond yang dikorbankan. Di hadapan mereka bertiga, Redmond dipukul benda tajam di kepala dan dadanya hingga tewas. Namun sebelum dipukul, Eric melihat ada sinar terang di belakang Leonard, namun tidak diungkapkan. Setelah membersihkan jasad Redmond, Leonard menghidupkan TV untuk menyaksikan berita bencana yang terjadi. Benar memang, seorang reporter menyampaikan bahwa sudah terjadi tsunami di sepanjang pesisir Amerika dan gempa yang mengguncang di beberapa wilayah. Menurut Leonard, itu yang akan terjadi jika keluarga Wen tidak memilih. Leonard pun menyampaikan pengorbanan akan dilanjutkan besok pagi. Mereka akan kembali meminta keluarga itu untuk melakukan pilihan sulit dan tanpa pamrih untuk menyelamatkan dunia.
Saat Sabrina mengobati luka di kepala Eric, tanpa mereka sadari terlihat ada cahaya di cermin. Cahaya yang sama saat Redmond akan dikorbankan. Dirubahnya Wenling atas permintaan Andrew diminta keluar mencari pertolongan. Namun sayang, pelarian Wen gagal karena diketahui Leonard dan Wen dibawa kembali ke dalam kabin oleh Leonard. Keesokan paginya, sebelum mereka diminta untuk membuat pilihan sulit, terlihat Adrian menemani Wen makan. Dan di ruang tamu tempat Andrew dan Eric diikat, Andrew mengabarkan bahwa ikatan tangannya mulai kendur dan mudah untuk melepaskan diri. Setelah Wen selesai makan, Wen mendekati Eric dan memberikan pisau makannya. Dan Eric pun mengatur siasat untuk Wen melakukan sesuatu. Kali ini jika kata tidak lagi yang mereka dapatkan, Adrian yang akan dikorbankan. Bahkan Eric menyarankan Adrian untuk keluar saja, tidak perlu melakukan pengorbanan. Namun Adrian tetap yakin akan penerawangannya bahwa jika tidak ada pengorbanan, dunia akan berakhir. Dan kejadiannya, Adrian dikorbankan. Tersisa Sabrina dan Leonard yang masih mengharap keluarga Wen mau melakukan pengorbanan. Seperti biasa setelah melakukan pengorbanan, Leonard menghidupkan TV. Di sana terdengar berita tentang wabah yang sedang melanda dunia. Saat itu Eric pun menceritakan bahwa dia melihat sesuatu atau sesosok berbentuk cahaya saat Redmond melakukan pengorbanan. Namun menurut Andrew, itu pengaruh luka di kepala Eric yang membuat Eric sensitif terhadap cahaya. Eric pun mencoba mengikuti kata-kata Andrew untuk tidak percaya terhadap ramalan itu. Eric dan Wen mulai melakukan apa yang sudah direncanakan. Saat Eric menganggukkan kepala, Wen teriak histeris ingin nonton film kesukaannya dan berhasil mengalihkan perhatian Leonard dan Sabrina. Dalam kesempatan itu, Eric mempergunakan untuk melepas ikatan tali dengan pisau yang diberikan Wen sebelumnya. Andrew pun berhasil melepaskan ikatannya dan pergi diam-diam keluar menuju mobil, tempat senjatanya disimpan. Namun Sabrina mengetahui dan mengikuti Andrew, bahkan memukul Andrew hingga terjatuh saat ingin membuka pintu mobil. Dengan melempar tanah ke mata Sabrina, Andrew berhasil masuk ke dalam mobil. Saat ingin mengambil senjatanya di belakang mobil, Sabrina yang berusaha menggagalkan tujuan Andrew berhasil memecahkan kaca mobil dan menyerang kembali. Saat Andrew berhasil mengambil senjatanya, Sabrina pun pergi menjauh darinya. Dengan kaki terluka, Andrew kembali masuk ke dalam kabin. Andrew pun melihat Leonard memaksa Eric untuk menghentikan penyerangan. Dengan peringatan serius, Andrew menodongkan pistol dan meminta Leonard membuang senjatanya. Sabrina dari luar datang dan ingin menyerang hingga Andrew terpaksa melepaskan pelurunya ke arah Sabrina hingga tewas. Masih dengan aturannya, Leonard menancapkan senjatanya ke dada Sabrina yang sudah tewas sebagai syarat dari pengorbanan Sabrina. Andrew menahan Leonard dalam kamar mandi. Namun belum beberapa lama terdengar suara kaca pecah di dalam kamar mandi yang membuat Andrew harus memeriksanya.
Tapi ternyata itu hanya siasat Leonard untuk dapat melumpuhkan Andrew dan melanjutkan tujuannya, meminta pengorbanan dari keluarga itu. Leonard menodongkan pistol ke arah Andrew, tapi tiba-tiba Eric malah menghidupkan televisi untuk mengetahui berita terbaru yang sedang terjadi setelah pengorbanan Sabrina. Dan kali ini Eric benar-benar mempercayai semua kata-kata Leonard. Namun begitu, keluarga Wen masih belum mau melakukan pilihan sulit yang diminta hingga Leonard yang harus melakukan pengorbanan terakhir untuk menghambat kiamat yang dipercayainya. Andrew meminta Wen menunggu di rumah pohon saat Leonard melakukan aksi pengorbanannya. Kali ini Leonard hanya menggunakan pisau kecil dan menggorok lehernya sendiri hingga tewas. Setelah Leonard tewas, Eric meminta Andrew memilihnya untuk dikorbankan. Menurut Eric, mereka berempat bukan dengan sengaja datang ke kabin itu. Eric mengatakan mereka datang untuk menghabiskan waktu bersama mereka, dan menurutnya mereka mengingatkan pada aspek kemanusiaan. Redmond penuh kedengkian, Adrien pengasuh, Sabrina penyembuh, Leonard pembimbing, dan menurutnya mereka seperti 4 penunggang kuda kiamat. Andrew mempertanyakan haruskah melepas cinta mereka demi dunia yang tidak menginginkan keluarganya. Eric hanya mempertegas bahwa ini pengorbanan, bahwa kita akan rela menyerahkan sesuatu yang indah bagi kita demi orang lain. Kata-kata itu membuat Andrew marah dan mengatakan bahwa kebanyakan orang membenci cinta mereka, kebanyakan orang membenci keberadaan mereka. Namun Eric menyangka bahwa kebanyakan orang tidak membencinya. Kebanyakan orang cuma takut kalau nantinya di dunia ini akan penuh dengan orang seperti mereka berdua. Andrew kehabisan kata dan meminta Eric untuk membunuhnya saja. Namun Eric menolak dan menjelaskan bahwa saat dia melihat sosok seperti cahaya, itu membuat kedamaian baginya dan membuat dia tidak merasa takut untuk dikorbankan. Eric memaksa Andrew untuk melakukan secepatnya karena menurutnya mereka semua sudah hampir kehabisan waktu. Eric memaksa hingga Andrew menembakkan pistolnya dan membuat Eric tewas. Akhir cerita, Andrew dan Wen saat ingin kembali ke rumah, mereka mampir ke sebuah restoran. Dan di sana mereka melihat acara televisi yang mengabarkan bencana tiba-tiba berhenti dan banyak orang selamat dari virus yang mematikan. Bagaimana kisahnya? Seru dari awal sampai akhir kan? Untuk membantu channel ini berkembang, silahkan subscribe, aktifkan notifikasinya, komen, dan share video ini agar tidak ketinggalan update terbaru dari Panada Film. Sehat dan bahagia selalu saya doakan. Bye!